demo ke Umara tak boleh. Apa benar Pak Ustaz? Alaikum bis-sam'i wa ta'ah, hendaklah kalian patuh. Wa in ta'ammara alaikum abdun habasyun, walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak berkulit hitam, kalian harus patuh. Tidak boleh kalian tanggalkan kekuasaan dari tangannya. Lalu orang mengartikan demo itu untuk melepaskan kekuasaan. Sekarang kalau ditanya, tanggal 4 orang mau ramai-ramai long march dari Istiqlal menuju istana. Kekuasaan siapa yang mau dicopot? Tidak ada. Saya baru dapat tentatifnya. Acara 4 Mei. Pertama kumpul, 2 doa, 3 jalan, 4 foto-foto. Tidak ada kekuasaan yang mau dicopot. Jadi jangan dipelintir. Yang tidak boleh itu melepaskan kekuasaan pemimpin yang sudah kita baiat. Ubayyuka, aku membaiatmu supaya ala sam'i wa ta'ah, aku akan patuh dan taat kepadamu apapun yang terjadi. Setelah itu kita khianati dia dari belakang. Itu yang tak boleh. Sedangkan tanggal 4 November tidak satu pun kekuasaan yang dilepas. Umat Islam ingin menunjukkan bahwa kami ini tidak setuju dengan perbuatan si Anu ini karena dia sudah menistakan agama kami. Tolonglah segera ditindak. Seandainya sebelum ini sudah diadakan tindakan, tidak akan ramai-ramai umat Islam. Sebagiannya akan berangkat besok naik pesawat, sebagiannya sudah berangkat naik bis tadi malam. Orang Riau, yang dari Madura, yang dari sudah lama datang Jakarta, dari tanggal 1 sudah. Ada yang memang dari dulu memang udah ada di situ. Mereka akan unjuk rasa. Unjuk artinya rasa itu kan di dalam. Rasa itu letaknya di dalam. Sekarang dia mau menunjukkan rasa ketidaksukaan dia. Ini orang sudah menistakan agama saya, Quran saya. Kenapa ketika ada orang Islam menghina Canang di Bali, Canang tempat yang kotor, tersinggung orang Bali, dihukum. Kenapa dulu ketika Arswendo Atmowiloto tahun 90 di koran Monitor dia buat orang terpopuler di Indonesia, Nabi Muhammad nomor 11, orang tersinggung, marah. Presiden Soeharto pun tidak bisa intervensi, dihukum. Seandainya Polri cepat menghukum, tidak akan terjadi seperti ini. Tidak ada pergeseran kekuasaan. Yang ada adalah himbauan dari Buya Yahya, jangan ada kekerasan, bawa nasi bungkus masing-masing dari rumah. Saya lama membaca itu. Kenapa ada pesan bawa nasi bungkus masing-masing? Karena orang kalau sudah lapar bawaannya marah. Makanya begitu terasa nanti mau marah, makanlah. Pesannya itu halus, lembut. Jangan menginjak taman, jangan cabut pokok kayu, jangan merusak. Ulama-ulama yang mengontrol hanya sekedar jalan long march menunjukkan ketidaksukaan saya terhadap Anda perangkat hukum yang cuek. Dan ketika unjuk rasa kata-katanya bukan caci maki. Masih ada rekamannya. Mari kita doakan bapak-bapak polisi supaya tetap istiqomah memperjuangkan agama. Mari kita doakan supaya bapak-bapak dari kejaksaan menuntut ini karena mereka pun akan dituntut di hadapan Allah. Siapa yang memperjuangkan ini kita doakan supaya dia mati husnul khotimah. Tapi siapa yang mengkhianati ini kita doakan mati masuk neraka jahanamlah tempatnya. Bahwa ada orang yang tersinggung, ya salah sendiri. Nah, jadi jangan dipahami demo sama dengan mencabut kekuasaan. Ini mesti diluruskan. Jangan sampai mempelintir dalil kemana-mana. Untuk transaksi SPPD, perusahaan minta pegawai menggunakan kartu kredit. Kalau nggak punya, maka pakai uang pribadi. Kemudian minta pengganti ke perusahaan. Apa hukumnya Pak Ustaz? Kartu kredit bersentuhan dengan riba. Menggunakan kartu kredit syariah dari bank syariah yang sudah mendapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Target tertinggi, gunakanlah kartu kredit syariah. Andai tidak jebol, tidak bisa diterima, maka yang bawah balik kepada
pribadi masing-masing. Maksudnya, saya tidak bisa terima ini. Ketika Anda paksakan ini ke saya, maka ini sudah sama ketika Anda memaksa saya harus makan siang pakai gulai babi. Karena riba haram, babi juga haram. Innamal khamru wal maisiru wal ansab hurrimat alaikumul maitatu, haram bangkai, waddamu darah, walahmul khinzir, babi, bangkai darah babi haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, pengharaman riba dengan pengharaman babi sama dalam Quran. Maka tak ada tawar menawar. Saya tak bisa pakai ini karena Anda paksa saya harus menjadi orang yang liberal. Saya sudah diikat. Ada yang boleh saya makan, ada yang tidak. Kamu ikut nanti makan di sana? Tidak, subhat. Saya tak mau. Itu memang orang Islam, tapi ada orang Cina di situ. Saya tak mau. Aku yang bayar nanti. Oke lah kalau gitu. Itu ada kepentingan. Beragama ini harus bersih dari kepentingan. Wa ma umiru illa liya'budullah, tidaklah engkau diperintahkan Allah illa melainkan mukhlisin, tulus, murni, tak ada kepentingan. Yang merusak agama ini dua. Pertama, jahil pakai baju alim. Orang jahil pakai baju alim. Yang kedua, orang alim ada kepentingan. Tahu, ngerti tapi ada kepentingan. Dua inilah yang merusak agama. Apa hukumnya menjadi anggota koperasi? Apakah menjadi anggota koperasi termasuk menyuburkan riba? 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Kita ada 100 orang, maka terkumpul 10 juta. Lalu kemudian uang ini dipinjamkan. Pinjamkan ke sana, yang minjam 1 juta, bayar 1.200.000, pinjam sana. Hasilnya itu riba. Uang dengan uang riba. Kalau mau robah, maka transaksinya jangan pinjam bayar lebih, tapi transaksinya mudharabah, bagi hasil, seperti akad dalam ekonomi Islam. Hadirkan Ustadz Hasbullah, S2 ekonomi Islam, angkat dia sebagai konsultan. Selama akadnya riba, maka hasilnya riba, kita akan makan riba, minjam pun kena riba, meletakkan uang di situ pun juga riba. Riba, riba. La'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang yang makan riba. Wa syahidaihi wa katibahu, yang menulis transaksinya. Wa syahidaihi, 2 orang yang menjadi saksinya. Ustadz Somad jujur aja ya, Ustadz pernah tak minjam uang riba? Sampai sekarang belum. Sampai hari ini. Pulang ke Pekanbaru 2008, sampai hari ini belum. SK Ustadz mana? Ada di rumah. Tak pernah Ustadz sekolah kan? Tidak. Udah banyak yang nawarin, sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berzikir di masjid. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya Allah, berikanlah rezeki yang halal. Langsung berbisik. Hai Ustadz Somad, kami menawarkan 200 juta. Inilah doa yang paling makbul. Langsung datang sebelah, dia kasih kartu. Ini pos. Ustadz Somad tinggal ini. Tapi kita berpikir ini riba, nanti kita susah, sulit. Berapa lama kita menikmatinya, lebih lama lagi kita merasakan azabnya. Senam pagi untuk kesehatan, apakah bisa dapat pahala Pak Ustadz? Namun instrukturnya pakai pakaian. Tulang sendi itu, kata dokter, saya di panel dengan dokter berdua. Kata Pak Dokter, ketua Ikatan Bulan Sabi'at, satu pemimpin. Lalu kemudian datang satu lagi, faqatilul lati tabghi hatta tafi'a. Yang satu itu disebut dengan buhat. Buhat itu artinya pengacau. Kita sudah sepakat semua, pemimpin ini sifatnya 2. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat, amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adil. Amanah, adil. Dibaiat dia. Saya berbaiat kepada engkau bahwa engkau adalah pemimpin. Tiba-tiba muncul satu lagi perusak, maka yang muncul itu harus dihabisi. Karena kalau tidak pengikutnya akan banyak. Ini disebut dengan siasat syariah, siasat politik menurut untuk mengamankan.
Tapi bukan terjadi sebaliknya. Ada orang yang zalim, jahat, fasik, naik dengan riswah, lalu ada yang baik. Jadi standarnya bukan duluan belakangan, yang baik dan yang tak baik. Makanya masyarakatnya dicerdaskan. Bagaimana konteksnya dengan Indonesia, Pak Ustaz? Indonesia, sepakat kita semua bahwa Jokowi kan itu yang dipilih orang Indonesia, itu suara terbanyak. Terlepas dari caranya, yang jelas dia menang. Dia menang. Maka bapak-bapak yang pemilih Prabowo harus berlapang dada, legowo menerima itu. Kalau tidak setuju, nanti 5 tahun akan datang baru. Tapi kita ada namanya impeachment. Anggota DPR yang 500 orang itu, dia bisa melakukan impeachment, menjatuhkan presiden kalau ada syarat-syarat ketentuan itu yang dilanggar oleh presiden. Jadi presiden itu tidak seperti Khalifah Amirul Mukminin yang kekuasaannya mutlak. Presiden bisa di-impeachment, presiden bisa dijatuhkan, wakilnya bisa naik, sepaket bisa jatuh, diangkat yang baru, bisa. Jadi tidak seperti yang dibayangkan orang. Bagaimana dengan Malaysia? Malaysia pakai demokrasi. Bagaimana dengan Saudi Arabia? Saudi Arabia tidak demokrasi. 1924 awal mula rezim King Saud. Dulu Makkah Madinah bukan Saudi Arabia. Makkah Madinah satu otonomi khusus disebut dengan Hijaz. Hijaz itu Makkah Madinah. Dan dia dipimpin oleh keturunan dari Fatimah. Yang terakhir itu namanya Syarif Hussein. Syarif adalah gelar keturunan Fatimah. Makanya Raja Siak itu keturunan Hasan Hussein. Sultan Syarif Qasim. Itu bukan nama orang. Itu gelar. Syarif artinya mulia. Maka Syarif Hussein, pemimpin Makkah, digulingkan 1924 oleh rezim King Saud. Maka negara itu disebut dengan Saud, Saudi Arabia. Saudiyah, Arabiyah, Saudiyah. Negara Arab Saudi. Sejak King Saud sampai sekarang itu raja anak-anak dia semua. Yang sekarang ini namanya Salman bin Abdul Aziz. Salman menggantikan abangnya Abdullah bin Abdul Aziz. Abdullah menggantikan abangnya Fahad bin Abdul Aziz. Fahad menggantikan abangnya Khalid bin Abdul Aziz. Khalid menggantikan abangnya Faisal bin Abdul Aziz. Nanti kalau Salman ini meninggal, itu sudah ada penggantinya, adiknya namanya Mukrin bin Abdul Aziz. Kalau Mukrin mati, baru generasi ketiga, cucu. King Abdul Aziz, anak-anaknya, habis itu cucu. Dia tidak pakai demokrasi, tapi dia juga tidak Islam. Islam tidak pakai keturunan. Kalau pakai keturunan, ketika Nabi meninggal, maka yang menjadi penggantinya itu Fatimah atau Ali. Tapi tidak, Islam memakai musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Hendaklah bermusyawarah. Status orang Islam yang mendukung Ahok. Wa may yatawallahum minkum. Wa may yatawallahum, hum mereka. Mereka, Ahok CS. Minkum kalian. Wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang mendukung mereka, fa innahu minhum, maka dia bagian dari golongan mereka. Itu ayatnya tak bisa ditawar-tawar. Itu ayatnya dari mana Pak Ustaz? Ayat Quran. Quran dari mana? Dari Allah. Tidak ada yang mengerti itu kecuali Allah. Udah sejelas itu bunyi ayatnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Kalau ada di antara kalian yang berpihak kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Tidak perlu interpretasi, penafsiran apapun. Ayatnya jelas. Ayat itu dua. Ada ayat mutasyabihat samar, ada ayat yang muhkamat jelas. Ayat tentang ini jelas, tak perlu penafsiran. Pak Ustaz, bagaimana jika kantor mewajibkan penggunaan? Sudah. Hukum menjual beli barang yang sudah memiliki brand besar tapi dibuat versi imitasi KW.
Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Mantap jam Ustaz ya, Rolex. Berapa harganya Pak Ustaz? 100 rial. Gara-gara Rolex Ustaz Somad rusak Rolex yang asli. Orang pakai yang asli dibilang orang palsu. Si pejabat yang pakai palsu dibilang orang asli. Nah ini, oleh sebab itu orang kita masih terjebak pada casing, trademark. Yang penting mereknya mantap, walaupun isinya Cina. Maka kita tidak begitu. Yang penting kualitas. Setiap ada unsur tipu di dalamnya, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan golongan kami. Dan sekarang orang suka menipu dirinya sendiri. Jelas-jelas itu dia beli KW, dia katakan ini asli. Menipu orang lain, menipu diri sendiri, menipu malaikat, menipu Allah SWT. Siapa punya kerja? Setan. Wala umanniyannahum. Kami buat dia berangan-angan, berpikir-pikir, kalau aku pakai ini prestis naik atau lalu. Tas kulitnya dari Spanyol ini, padahal Cibaduyut. Manakah yang harus kita utamakan dalam memberi bantuan? Orang tua, saudara sepupu, anak yatim. Orang tua dulu. Apa dalilnya orang tua? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah, setelah Allah, wa bil walidaini ihsana. Kedua orang tua. Dah. Sekarang kalau saudara sepupu dengan anak yatim mana duluan? Yang paling membutuhkan itu duluan. Saudara susah, sepupu susah, anak yatim susah. Mana yang paling memerlukan? Itu duluan. Semuanya sama Pak Ustaz, dibagi. Budget Bapak untuk bantu bulan ini berapa? 300.000. Berapa orang? 3. Bagi. Kalau sama, tanya-tanya dulu. Kamu keperluannya apa? Saya sekedar makan. Kamu apa? Ini untuk beli laptop. Kamu apa? Timbang-timbang. Itu namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Mengenai pinjaman ke KPR terkait hukum riba, bagaimana posisi peminjam? Karena jika tidak menggunakan jasa bank, tak punya uang tunai untuk beli. Karena kondisi KPR misalnya ditunjuk bank konvensional, apakah bisa si peminjam tidak kena hukum riba? Di mana si peminjam sudah menghitung total kewajiban. Baca pelan-pelan, buka nanti www.google.com, tulis di situ Somad Morocco spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Saya buatkan di situ 2 fatwa dari ulama Saudi Arabia. Baca pelan-pelan. Secara ringkasnya begini. Uang dengan uang riba, uang dengan barang tidak riba. Saya pinjam uang Bapak 1 juta, bayar 1.100.000, riba. Tapi ketika saya beli barang Bapak, barang Bapak itu pula saya beli. Saya beli tanah Bapak dengan cara cicil, maka akadnya waktu itu adalah barang dengan uang, tidak riba. Karena pada zaman sahabat Nabi pun mereka biasa membeli budak hamba sahaya, membeli gandum, tidak cash. Baca tulisan itu pelan-pelan. Pada acara ILC TV One, ada tokoh yang melihat isu memilih pemimpin dalam Islam sebagai intoleransi, sara. Apakah orang-orang yang berpendapat begitu tidak percaya Al-Quran? Tokoh tersebut seorang yang paham agama. Pertama, negeri ini diisi orang yang merusak ini 2. Pertama, jahil. Yang kedua, orang alim punya kepentingan. Sudah saya sebut di awal. 2 ini yang merusak. Pertama, jahil. Yang kedua, alim, berilmu, tapi ada kepentingan. Partai, golongan, ormas, pribadi, materi. Dan materi bermain luar biasa. Ketua FPI Jawa Barat mengaku istrinya menerima beberapa bungkal uang dengan syarat supaya jangan ke Jakarta. Real, nyata. Oleh sebab itu, kalau ada orang yang tampaknya mengerti, tapi statementnya seperti orang tak mengerti, maka ada kepentingan di balik itu. Allah turunkan Dajjal untuk apa? Ketika Dajjal turun, nampak mana yang hak, mana yang batil. Sekarang tampak. Sampai hari ini dengan mata kepala terbuka kita bisa melihat ini hak, ini batil. Jelas sudah. Itu yang turun belum Dajjalnya lagi, baru cucu cicit Dajjalnya. Sudah jelas. Pak Ustaz,
diadakan pengajian pada rentang jam 9 sampai 4 sore di masjid pada hari Sabtu agar kami ibu-ibu bisa ikut mengajak anak keluarga pengajian. Kalau subuh maghrib ibu-ibu beranak kecil susah ikut, sementara kami ingin ikut pengajian. Oh, insyaallah kita buat dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Maksudnya rentang waktunya. Dari jam 9, 10, 11. Saya di mana-mana pengajian tak lebih 60 menit. Mungkin kita buat jam 9 sampai 10, habis itu tanya jawab. Ustaz Mustafa Umar, ibu-ibu informasi, Ustaz Mustafa Umar hari Sabtu jam 9, jam 10 kajian Asmaul Husna. Nah, jadi bisa ikut. Saya insyaallah nanti kita buat. Bapak Ibu sabar, ada beberapa kertas lagi. Saya punya meja TV yang ada ukiran kayu, kepala kuda. Apakah termasuk yang dilarang dalam agama? Karena sebagian ustadz saya tanya, jawabannya tak apa-apa, karena ukirannya tidak utuh. Ibu, bapak nanti turun di airport Jeddah, Jeddah Arab Saudi. Orang Arab Saudi keras, tegas dalam hal ini. Saya terkejut, karena di halaman airport itu waktu bis keluar ada patung kuda, kepala sampai pinggang, habis itu ekor, perutnya tak ada. Lama saya bingung nengok ini patung ini kenapa perutnya hilang. Rupanya kalau dia tidak utuh boleh. Jadi ibu bapak yang di rumah ada patung gajah keramik pasar bawah utuh, itu balik dari sini potong, simpan belalainya aja. Jadi kalau tak utuh tak apa-apa. Apakah simpan pinjam dalam koperasi termasuk riba? Karena keuntungan dibagi SHU, riba. Modal dipinjamkan, uang bayar uang. Kalau transaksinya riba, riba. Tapi kalau transaksinya mudharabah, bagi hasil itu kan sama aja Pak Ustaz. Enggak. Disitulah bedanya ekonomi Islam. Bagi hasil, saya pinjam uang bapak 1 juta, saya mau tanam semangka. Nanti kalau untung 1,5 juta, saya bayar 1.250.000. Tapi kalau rugi, kita tanggung bersama. Sedangkan dalam konvensional, dia tak mau tahu. Pokoknya kau pakai 1 juta, mau untung, mau rugi, mau pecah, mau meletup, mau busuk, mau kecil semangka itu, mau hanyut, mau ente mati sekalian, pokoknya bayar. Disitulah letak kezolimannya. Bila imam salah dalam gerakan solat yang seharusnya tahiyat akhir, imamnya berdiri, kemudian makmum sudah menegur imam dengan membaca subhanallah dan imam sudah kembali duduk tahiyat akhir. Apakah dengan kekeluaran imam harus melaksanakan sujud sahwi? Sujud sahwi berlaku ketika kurang disempurnakan atau berlebih. Ini berlebih gerakan. Dia sudah tegak, lalu dia duduk lagi. Kalau dia laksanakan sujud sahwi, baik. Andai dia tidak sujud sahwi, solatnya tetap sah. Karena sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Pernahkah Nabi keliru? Pernah. Buka kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi syaikhan. Nabi salat zuhur 2 rakaat. 2 rakaat zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata sahabat, ya Rasulullah, apakah ada wahyu turun? Tidak. Kenapa zuhur 2 rakaat? 2 tadi ya? Iya. Nabi tambah 2 lagi. Setelah 2 rakaat dia sujud sahwi. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaannya mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Tapi mazhab yang lain bacaannya sama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau imam sujud, makmum ikut sujud. Yang salah kan dia Pak Ustaz. Kenapa saya ikut? Begitulah resikonya kalau ikut imam salah. Kita masalah sujud sahwi. Sujud itu berapa? 3. Sujud syukur dapat nikmat, sujud sahwi ketika terlupa menambah atau mengurangi. Yang ketiga sujud tilawah. Nama ayatnya sajadah, nama sujudnya tilawah. Jangan terbalik. Tadi dari mana? Masjid ada sujud sajadah tadi. Ayatnya sajadah, sujudnya tilawah. Masih lumayan mau ikut daripada balik dari masjid. Imam kami ISIS tadi nampak. Kalau dia tak tahu.
Di Riau dan Kepri banyak TV kabel. Di Riau sama Kepri TV kabel. Kalau di Medan TV kabel. Yang kabelnya numpang di tiang PLN. Tak tahu legal atau tak legal, ilegal. Siaran TV kabel banyak yang haram. Apakah kami ikut berdosa Pak Ustaz? Ini pertanyaannya pertanyaan orang tasawuf, bukan pertanyaan orang fikih. Numpang pakai tiang PLN, yang lewat di situ macam-macam, Mitun Cakraborty, Kucu-Kucu Hotahi, nampak pusatnya, lalu ditonton orang. Apakah PLN ikut menanggung dosanya? Al halalu bayyinun, yang halal jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram jelas. Wa bainahuma, antara halal dan haram, umurun mustabihat, yang samar-samar. Maka masuk dia yang sama. Kalau PLN mau selamat, tertibkanlah ini. Jumpai perusahaan TV kabel, jangan kalian lewatkan yang haram-haram di tempat kalian. Kalau kami bayar, kami istikharah dulu. Sekarang sistem perjalanan dinas PLN se-Indonesia lebih dianjurkan menggunakan kartu kredit, bayar hotel, pesawat, dan segala. Bagaimana dengan hukum riba? Sudah terjawab. Target alihkan bank syariah yang dapat fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Andai tidak, minta keringanan bagi yang mau, bagi yang tak mau. Tolonglah kami izinkan untuk menjaga akidah kami, karena kami punya keyakinan negeri ini negeri yang menghormati kebebasan orang lain, termasuk kebebasan untuk agama, supaya kami tak makan riba. Kertas terakhir, mohon penjelasan apakah boleh anak yang kita angkat diakikahkan? Ibu mengadopsi anak, lalu anak ini mau dipotongkan kambing, boleh. Terhitung apa? Sodakoh. Jangankan anak angkat, ibu punya pembantu. Lalu ibu bapak tanya, kamu udah akikah dulu? Belum bu. Nih, saya kasih kamu akikah, terhitung sebagai sedekah. Bagus. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, membahagiakan hati orang. Dikasih dia duit, dia senang. Tapi ada kesenangan yang masuk ke batinnya. Apa? Terkait dengan ibadah. Maka ketika dia dapat duit, dia akikah, senang, bukan main. Kau sudah menebus dirimu dengan akikah ini. Hanya saja kalau umurnya sudah 30 tahun, 40, akikah saja. Jangan rambutnya dicukur. Jangan diayun pakai marhaban. Patah tiang ayunan itu. Waktu motong hewan kurban, bidnya itu kepada siapa Pak Ustaz? Ayah kandungnya. Dia punya ayah kandung. Dia tak punya ayah kandung Pak Ustaz. Kami dapatnya di panti dulu. Pakai bin Abdillah. Abdillah itu hamba Allah. Kalau khawatir menimbulkan fitnah, tak perlu dikuat-kuat. Bismillah, Allahu Akbar, akikah untuk. Itu namanya silent. InsyaAllah sampai. Tapi tidak semuanya boleh silent. Yang belum nikah ni jangan pula nanti disuruh mertua, akad, ku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas, tulai. Kenapa tak kau bunyikan? Kata Ustaz boleh silent. Nah, untuk akad itu mesti jelas. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Di akhir majlis mari kita mohon kepada Allah. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lana fi umurina, berikan berkah pada umur yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi a'malina, berikan berkah pada pekerjaan yang kami tekuni. Wa barik lana fi arzaqina, berikan berkah pada rezeki yang kau titipkan pada kami. Wa barik lana fi azwajina wa auladina, berikan berkah pada pasangan hidup dan anak keturunan kami. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah, jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allah wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah, berikan taufikmu dalam hati kami sehingga hati ini selalu condong pada perbuatan yang kau ridai dan kau
cintai ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik wa ala ta'atik, dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, berikan rahmat ketika kami melewati mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, ringankan kami ketika melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal 'afwa 'indal hisab, maafkan kami ketika amal kami dihisab. Rabbana hab lana minas salihin, jadikan anak kami yang akan kami tinggalkan di dunia yang penuh fitnah ini menjadi anak-anak yang istiqamah dalam kesalehan agamamu ya Allah. Allahumma jma' bainana wa baina nabiyyika, satukan kami, keluarga kami, ibu bapa kami bersama Nabi-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al akhir kalamina, jadikan akhir kalam kami saat kami terbujur kaku dikelilingi anak menantu, di saat kami akan melepas dunia ini, izinkanlah yang terakhir keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim.